Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'alamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak Ibu, para asatidz, para alim dan para tokoh yang hadir pada hari ini, semoga yang berkumpul pada hari ini dan seterusnya karena rajin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya datang ke tempat ini untuk yang kedua kali kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur dan bisa ketemu lagi insyaallah. Saya ingin ngetes dulu, mudah-mudahan yel-yel saya pada waktu yang lalu masih diingat. Saya coba langsung ya. Kalau saya mengatakan semangatnya, Masya Allah masih ada yang ingat. Luar biasa ini. Baik, pemburu surga. Maaf Bapak Ibu, yel saya ini dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu melangkahkan kakinya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga. Makanya kalau saya mengatakan semangatnya, jawabannya pemburu surga. Yang langsung jawab insya Allah segera masuk surga insya Allah. Yang jawab ya nyusul nyusul ya. Kita coba lagi kompaknya majelis kita ini, kumpul di dunia dan kumpul di surga. Semangatnya, Masya Allah. Yang makin tua makin semangat, soalnya makin dekat ini. Bahkan yang muda nggak kalah semangat. Belum tentu yang tua lebih dahulu. Masalahnya begitu. Semangatnya. Wah, alhamdulillah. Baik. Ada satu hal yang sangat mendasar, ya. Dan saya perhatikan ini apa ya salahnya? Kaum muslimin masih ada yang lalai tentang prinsip ini, bahwa ternyata Al-Quran itu punya kekuatan. Tolong harus diingat ini ya, karena nanti yang kita dapatkan sesuai dengan keyakinan kita. Ternyata Al-Quran itu punya kekuatan. Jika orang tidak meyakini ini, maka akhirnya tidak peduli dengan Al-Quran. Apa baca Quran? Apa taklim? Apa tahfidz? Jadi diremehkan, direndahkan. Padahal maaf ya, lebih 1 tahun sebuah daerah kecil Gaza, tahu semua kan, bertahan. Coba, yang sok hebat itu kewalahan, bahkan sudah banyak yang terbunuh tentaranya, Zionis Israel. Kewalahan menghadapi, maaf ya, segelintir orang di Gaza yang kalau mau menembak mereka membaca ayat. Sebelum
maju menyerang, mereka halakoh kumpul untuk tadarus Al-Quran. Terbukti, maaf ya, untuk kali ini di Gaza terbukti kekuatan Al-Quran yang sangat dahsyat. Subhanallah. Semangatnya, semangatnya. Maaf ya, kita orang mukmin ya pasti yakin dengan kekuatan Al-Quran. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Ternyata sudah lama sekali jemaah sekalian, ada orang non-muslim meyakini kekuatan Al-Quran. Non-muslim, pembesar Inggris. Tepatnya, dia adalah Gladstone. Itu Perdana Menteri zaman Raja Victoria. Lama sekali kan? Ini dia kafir, tetapi dalam ungkapannya dia meyakini kekuatan Al-Quran. Coba, dan benar memang. Ya Rahman ya Rahim. Ya, Gladstone loh ya, kan dia Perdana Menteri. Dia mempelajari sejarah kehebatan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diutus di negeri yang tidak punya peradaban, kata orang. Masa kegelapan, ya kan? Minaz zulumat, ya kan? Masa kegelapan. Jemaah sekalian, masih ingat? Jazirah Arab adalah daerah yang tidak dilirik oleh tentara imperialis, penjajah, termasuk Belanda, Portugis, Spanyol yang datang ke Indonesia. Itu tidak melirik Jazirah Arab. Kenapa? Bebatuan. Oh, nomaden, pindah
habis rumputnya pindah lagi. Membunuh, bahkan perempuannya, bahkan Sayyidina Umar pernah mengubur anaknya hidup. Begitu hinanya peradaban di Jazirah Arab waktu itu. Jadi para penjajah tidak melirik Jazirah Arab, saking terbelakangnya. Ingat-ingat ya. Terus Allah mengutus Rasulullah SAW di tempat seperti itu. Coba ingat ya. Apa yang terjadi? Selama 23 tahun Rasulullah menyampaikan Al-Quran, membina umat dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Menjadi negeri yang diperhitungkan di pentas dunia. Bahkan akhirnya dua negara superpower, Persia dan Romawi, ditaklukkan oleh Islam. Subhanallah. Dua negara superpower, termasuk ntar ini yang sok sombong, kan. Ingat ya, maaf jemaah sekalian, hanya Islam yang punya sejarah gemilang seperti ini. Sebuah negeri yang tidak punya peradaban, dengan Al-Quran diangkat punya martabat tinggi, bahkan menguasai
mengalahkan dua negara super power. Islam itu sejarahnya jemaah sekalian. Artinya apa? Itulah kekuatan Al-Quran. Gimana jemaah sekalian? Bangga jadi muslim? Alhamdulillah. Coba, maaf ya, agama-agama lain ada nggak sejarah yang sehebat itu? Nggak ada. Tunjukkan, silakan. Sejarah mana dari agama lain yang sehebat sejarah perkembangan Islam yang dibawa oleh Sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya. Apa kata Gladstone? Apa kata dia? Mustahil Eropa tenang menghadapi dunia timur dan menaklukkan.
Jadi Gladstone belajar membuat negara yang tidak diperhitungkan, tidak ada dalam peta dunia menjadi hebat dan mengalahkan dua superpower. Al-Quran kesimpulannya. Al-Quran. Sama sekarang. Yang suka buka TikTok, maaf, enggak bahwa ada non muslim yang baca Quran karena peristiwa. Banyak nggak? Islam. Gara-gara peristiwa ketangguhan, kesabaran penduduk Gaza. Ajaran apa yang membuat mereka itu hidup dengan dentuman bom sudah puluhan ribu yang syahid, tapi mereka tidak mau lari dari Gaza, bertahan. Diusir dari sana, dari ya Allah. Coba bayangkan itu ya mas kalian. Ini agama apa ini? Terus
Apa kitabnya? Mereka buka Al-Quran dan mereka tertarik masuk Islam. Buka sendiri. Al-Quran yang terjemahan Inggris, bahasa Perancis, bahasa apapun mereka baca dan mereka tertarik masuk Islam. Gara-gara apa kesimpulannya? Oh, ternyata Barat membohongi kita. Katanya Islam itu teroris, agama penyamun yang suka free sex. Oh, bohong. Mereka sendiri mengatakan itu. Al-Quran ya, Al-Quran. Jemaah sekalian, penjajah Belanda. Siapa namanya? Senuk Gronya. Dia pura-pura muslim, belajar di Mekah, di Madinah, menikahi anak
dia punya nasihat kepada Belanda. Ingat-ingat sekali ya. Ingat-ingat ini. Dia mendalami Islam ternyata untuk menjatuhkan kaum muslimin agar bisa dijajah, dan berhasil selama berapa? 2,5 abad ya? 3,5 abad atau 2,5 abad? 3,5 abad, ya Allah. Dan itu keberhasilannya, diantaranya Sunuk Hurgronya menyampaikan apa? Biarkan kaum muslimin bangun masjid dan sholat, biarkan, jangan dihalangi. Tapi jangan biarkan mereka buka Al-Quran di masjid. Paham maksudnya? Jangan biarkan mereka ada pengajian rutin di masjid. Buka Al-Quran. Itu. Saya minta maaf, sekarang masih banyakkah masjid warisan Belanda yang jarang ada taklim di masjidnya? Ini masalah ini jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi itu kata Sunuk Hurgronya, karena dia faham kekuatan kaum muslimin ada pada Al-Quran. Saya sampaikan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1353, in angkat derajat bihadal kitab aqwaman, dengan dasar kitab Al-Quran ini satu kaum. Coba, sungguh Allah pasti mengangkat derajat satu kaum berdasarkan kitab Al-Quran. Coba bayangkan. Terus wa yada'u bihi akharin, dan menghina kaum lain juga standarnya Quran. Itu jemaah sekalian. Yang semakin cinta, yang semakin faham, mengimani dengan kuat, mempelajarinya, mengamalkannya, memperjuangkannya, pasti diangkat derajatnya, termasuk yang hadir pada hari ini insya Allah. Tapi yang menjauhi Al-Quran, dia semakin diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang membenci Al-Quran, yang membenci ulama, na'udzubillahi min dzalik. Iya jemaah sekalian. Tuh,
Hadisnya jelas kan? Jadi Allah mengangkat derajat dan menghina seseorang landasannya Quran. Ingat ya, jemaah sekalian. Sekarang saya tunjukkan ayatnya, ya, agar kita semakin mantap meyakini, ya, begitu hebatnya kekuatan Al-Quran. Nah, ini dia. Nah, kita buka surah Al-Waqiah. Nah, kalau banyak yang hafal ayat 75 sampai 77. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Rasakan jemaah sekalian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah berfirman, aku bersumpah dengan 7 bintang yang besar, tidak berkedip, ya kan? Di antara 7 bintang itu namanya Betelgeuse menurut mereka. Ya Rahmanir-Rahim. Ini kita bahas ini. Seberapa besarnya bintang itu yang terlihat besar nggak berkedip? Gitu ya. Saya tunjukkan dengan membandingkan bumi dengan matahari dulu ya. Matahari kan kelihatan kecil seperti ini kan. Subhanallah. Kalau kata istilahnya di zoom kecil antara bumi dengan matahari, diperkecil, titik tertentu buminya hilang. Matahari masih sebentar gini, sebesar genggaman saya. Bumi sudah hilang. Berarti matahari besarnya berapa? Subhanallah. Subhanallah, gede banget tuh matahari. Bumi sudah hilang, matahari sebesar bola bekal gini lah. Bola apa itu? Kasti loh ya. Ya Allah. Jadi lihat matahari sekarang. Subhanallah. Kenapa? Itu api semua. Sudah berapa tahun dia menyala? Subhanallah. Siapa yang mengirimnya agar dia tetap menyala? Allah. Beri kekuatan energi matahari. Ingat ya, matahari bisa bersinar sekian lama, itu Allah yang beri dia kekuatan, energinya. Udah, kita nggak bahas langsung ya. Terus apa? Bandingkan matahari yang tadi besarnya dibanding bumi dengan Betelgeuse. Sama, di zoom kecil ya. Saat tertentu, titik tertentu matahari hilang, Betelgeuse sebesar bola kasti. Subhanallah. Besarnya berapa, Bu? Subhanallah. Masih terlihat kecil, Pak. Bagaimana yang tap-tip, ada yang nggak terlihat. Begitu luasnya alam raya ini, jemaah sekalian. Maaf, Betelgeuse tadi, menurut ilmuwan tadi, kalau ingin ke sana silahkan. Perjalanannya cukup 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan. Dan kecepatannya cahaya. 1 tahun kecepatan cahaya. Subhanallah. Subhanallah. Yang gede-gede ini seperti pasir di lautan, kata orang. Ya Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Diberi kekuatan agar tetap dalam garis edar tadi kan, biar nggak tabrakan, biar nggak bertabrakan. Subhanallah. Rasakan dulu. Nah, ini nih membahas tentang Allah bersumpah dengan peredaran bintang. Saking pentingnya sumpah ini jemaah sekalian, baru kali ini ada ayat yang kita diminta memperhatikan sumpah yang tadi. Dengan ayat berikutnya, innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sungguh sumpahku tadi itu sumpah yang agung kalau kalian belajar. Ya tadi kan kita bahas bintang-bintang tadi. Subhanallah. Jemaah sekalian, ternyata luasnya surga yang menunggu kita seluas langit dan bumi, seluas alam raya. Subhanallah. Nah,
Kalau Allah bersumpah menyebut makhluk tadi apa tadi? Penting tadi. Kita rasakan kebesaran Allah. Dan kita rasakan ada kekuatan yang mengendali yang diberikan Allah di alam semesta sehingga dia teratur beredar, tidak saling bertabrakan. Kekuatan ya yang membuat alam ini eksis sekian lama. Sudah ya? Nah, kita bahas lagi. Nah, kalau Allah bersumpah, Allah akan menunjukkan pentingnya ayat setelah sumpah. Lebih penting dari sumpah tadi. Itu ya. Lebih penting dari sumpah tadi. Ayat berikutnya yang Allah hantarkan. Tentang apa? Innahu laqur'anun karim. Ternyata Allah mengiringi sumpah yang dahsyat itu. Allah menjelaskan tentang Quran itu lebih penting daripada seluruh alam semesta ini. Sungguh Quran itu adalah kitab bacaan yang mulia. Kita mulia bukan karena alam raya, ya, yang hebat tadi bukan. Kita hebat bukan karena kita memiliki alam, apakah terserahlah dunia ini. Tapi kamu mulia karena bersama Al-Quran. Jadi kehebatan alam raya ini nggak ada apa-apanya kalau kita nggak dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Dan loh, kok bisa Pak Ustadz? Saya jelaskan sedikit. Quran lebih penting dari alam raya yang kita bahas tadi. Kenapa? Kalau kita mati bersama Al-Quran, kita dimasukkan kemana? Surga. Surga lebih penting daripada alam raya ini. Sungguh beruntung kita yang cinta Al-Quran. Semangatnya! Masya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jemaah sekalian, saya tunjukkan lagi ayatnya. Ya. Jadi maaf, tadi alam raya ini bisa eksis karena ada kekuatan yang Allah berikan padanya, betul? Nah, logikanya apa? Hidup manusia eksis bermartabat melewati fitnah-fitnah yang semakin banyak. Selama ada dunia ini, fitnah akan terus berlangsung, apalagi sampai akhir zaman. Semakin membahayakan jemaah sekalian. Kalau ingin selamat dari fitnah itu, kita harus menghadapinya dengan kekuatan. Sebagaimana alam raya tadi kuat eksis karena punya kekuatan. Kita bisa hidup dengan eksis bermartabat sebagai manusia yang beriman dan Allah angkat derajatnya, harus punya kekuatan. Nah, kekuatan hidup yang benar Allah titipkan pada Al-Quran. Di situ dia jemaah sekalian. Maka kalau ingin punya kekuatan hidup, membuat kita hidup bahagia dan mulia, ambillah dari Al-Quran. Apakah banyak orang yang tidak punya kekuatan hidup sekarang? Sombong dengan kekuasaannya banyak, sombong dengan hartanya, ketenarannya. Mereka tertipu jemaah sekalian, melupakan Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian yang bahagia, sebuah ayat tentang fitnah sampai akhir zaman. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian melakukan banyak amal soleh. Nah, hadis ini kan pengamalan ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah hebat dalam menyampaikan fatwahnya, dasarnya juga Quran. Kan badiru bil a'mal. Ayatnya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil kafirin. Surah Ali Imran 133 134. Kenapa Rasulullah menegaskan ikuti Quran, segera beramal soleh, segera mendapat ampunan Allah. Di surah Ali Imran tadi, fitanan, karena banyak fitnah, sesuatu yang akan membuat celaka, maksudnya membuat kita terhina, jauh dari Allah. Itu
satu fitnah. Kaqita'il laili muzlim. Fitnah itu seperti potongan malam. Audinahu bi aradim minad dunya. Mereka, kenapa demikian? Dia menjual agamanya dengan kemewahan dunia, kekuasaan, ketenaran, uang, apalagi semuanya. Pokoknya dunia ini itu menyenangkan. Ada penguasa yang terus berbohong, melanggar Islam, berkhianat, berbuat zalim demi kekuasaan, banyak. Orang memperkaya dengan berdusta, dengan mengambil hak orang lain. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jemaah sekalian, ya Allah ya Rabbi Karim. Masih ingat? Maaf, saya minta maaf ya. Korupsi timah kemarin, sudah tahu apa hukumannya? Nggak tahu ya? Hilang, menguap. Apa saya nggak tahu berita? Tahu nggak jemaah sekalian? Jumlah harga timah yang dikorupsi itu kalau dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, baru timah tok ya yang kemarin, itu masing-masing orang dapat uang 24 juta rupiah. Alhamdulillah. Artinya maksudnya aku nggak korupsi, maksudnya ya Bu ya, maksudnya aku nggak korupsi. Alhamdulillah, bukan beliau pelakunya. Bayangkan satu di timah tok Pak, kekayaan alam Indonesia ini yang dikorupsi. Itu seluruh Indonesia kalau dibagi duitnya, masing-masing orang dapat 24 juta rupiah. Tetapi saya minta maaf jemaah sekalian, rakyat Indonesia menjadi babu di negeri sendiri, babu. Bahkan nggak cukup di negeri sendiri, pergi ke Hong Kong jadi babu. Serius loh Bang. Saya pernah ke Hong Kong 1 bulan. Mau cerita nggak kalian jenengan? Saya lagi taklim sama TKW ya. TKW di Hong Kong satu aja pekerjaannya, jadi pembantu tok. Nggak boleh nunggu toko, apalagi jualan. Lagi ngaji di sebuah tempat. Ya Allah Pak Ustadz, ya kasihan. Apa? Teman kita Pak Ustadz ditangkap polisi. Loh, mencuri tak? Enggak Pak Ustadz, kita di sini dilarang jualan antar teman, itu nggak boleh. Jadi temennya ini kan kalau liburan dagang juga, antar TKW bawa barangnya gini, dibuntutkan sama polisi. Begitu dibuka barangnya baru ditangkap. Saya minta maaf, kalau di sini jadi apa mereka? Jadi bos. Di sana jualan antar teman nggak boleh. Biar tahu Anda. Saya saksinya. Halo? Islam tuh baik. Orang Muslim Indonesia baik sampai dia jadi bos dari orang itu, jadi bos. Di sana antar teman nggak boleh jualan, tahu nggak? Antar teman loh, antar TKW nggak boleh jualan. Apalagi mau bikin toko sendiri di Hong Kong, nggak mungkin. Apalagi punya perusahaan, nggak mungkin. Di sini mereka punya semua, banyak di sini. Biar tahu jenengan. Kenapa? Karena kezoliman orang yang menjual agamanya demi kekuasaan, nggak jujur, menipu, janji palsu. Dan yang ditipu senang juga ya, ada yang dukung, betul? Astagfirullahaladzim. Pasti semuanya jauh dari Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah mengatakan fitnah yang paling berbahaya itu kenikmatan dunia jemaah sekalian. Saya minta maaf jemaah sekalian, nggak usah pakai kata tabungan sekian miliar, nggak usah lah Pak. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih penting daripada tidur. Lihat di sebelah sana. Apa bantal gulingku lebih penting? Tuh bantal guling yang sudah berjajar pulau-pulau, kan begitu ya? Apa itu Pak? Iler itu loh Pak.
Lebih enak bantal kuning daripada sholat ke masjid. Cium-cium Pak, padahal sudah nggak dijemur sudah berapa tahun, sudah bau, tapi nggak mau ke masjid. Artinya bantal guling saja bisa menipu kita, apalagi perusahaan bantal. Saya minta maaf ya, contoh sederhana. Nah, ya Allah, prihatin kita Mas. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Baik teman sekalian, itu beratnya fitnah dunia. Makanya, nah ini dia terjawab. Jenengan maaf kalau ada yang bawa Quran, silahkan dengan mata tertutup buka mana saja, tutup matanya, syaset terserah. Kalau tidak di halaman sebelah kiri, ada di sebelah kanan atau dua-duanya. Apa itu? Kalau kita baca Al-Quran, kita dididik oleh Allah cinta akhirat, bukan dunia. Tolong ingat ini pesan saya. Ya, jadi info tentang akhirat itu hampir di setiap halaman Al-Quran itu pasti ada. Agar kita tidak hubbud dunia. Itu contohnya kekuatan Quran. Kalau kita sering baca, kita akan rindu dengan jannah. Dan kenapa kita rindu jannah? Karena kita akan bertemu Allah di surga. Jadi kalau kita baca Quran tentang akhirat pasti ada setiap halaman Al-Quran, ya. Baik tentang siksa neraka, tentang macam-macam kenikmatan jannah, tentang hari hisab, tentang ditimbangnya amal, tentang macam-macam. Pokoknya tentang akhirat. Kita diminta mempersiapkan akhirat. Kalau kita baca Quran, aman dari hubbud dunia, insya Allah. Ya itu dia, kekuatan Al-Quran membuat kita tidak tertipu dengan dunia. Allah Akbar. Semangatnya. Kurang berapa menit? Seperempat. Oke, harus pas. Mungkin ada punya jadwal ya, kita tidak mau menjolimi ya. Baik. Ya Rahman ya Rahim. Mungkin ayat ini Bapak Ibu pernah baca, tapi maaf, saya minta maaf ya. Pasti mengatakan, ya Allah, ngono tuh maksudnya. Saya bacakan ya. Serius ini. Ya, saya aja, ya namanya manusia. Yo, saya belajar, ya Allah, ternyata begini ya. Ayatnya apa? Tentang kekuatan Al-Quran. Dengarkan ya jemaah sekalian ya. Satu aja lah. Ya, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat di surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 31. Saya ingatkan ya, ini nomor cantik. Allah itu buat tempatnya biar kita ingat terus. Apa itu? Surah nomor 13 ayatnya dibalik 30. Nomor cantik kan? Serius ini. Ini tentang hal mendasar. Kalau seluruh muslim tahu dan yakin ayat ini, pasti nggak mau lepas dari Al-Quran. Serius ini. Ya. Bagaimana ayatnya? Ini dia jelas sekali. Surah Ar-Ra'd ya. Walau anna Qur'anan suyurat bihil jibal. Kalau ada kitab yang dibaca yang membuat gunung bisa bergeser. Kalau ada ya, pelan-pelan ya bacanya biar jenengan rasakan. Walau anna Qur'anan, kalau ada kitab yang dibaca suyurat bihil jibal, bisa membuat gunung bisa bergeser tempatnya. Gunung loh ya, bergeser karena bacaan kita kepada kitab itu. Au qutti'at bihil ard, atau bumi bisa terpotong gara-gara bacaan itu. Ya kan? Au kullima bihil mauta, atau bisa membuat orang mati bisa berbicara. Bapak Ibu, dahsyat nggak kekuatannya nih? Hah? Dahsyat nggak? Nah, biar tahu dulu, ini jawaban Allah kepada orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, sudah, tolong, kalau kamu benar-benar ajaranmu benar, kitabmu benar, tunjukkan kekuatanmu, sehingga, kata dia,
tolong geser gunung-gunung di sekitar Mekah ini. Kan semuanya gunung-gunung kan? Biar lahan bercocok tanam semakin luas. Geser dia. Wih, jadi disuruh Rasulullah geser gunung-gunung di sekitar Mekah biar lahannya tambah luas. Yang kedua, apa mintanya? Ya Muhammad, tolong perpendek jarak antara Yaman, ya, antara Syam dan Yaman. Tolong dipotong buminya biar jaraknya pendek gitu loh. Ya gawat ini kan. Atau jadikan nenek moyang kami yang sudah lama mati itu bisa bicara bahwa engkau ini benar. Turun ayat ini. Saya teruskan ya. Kalau ada kitab bacaan yang dibaca membuat gunung bisa bergeser, terus apa tadi? Bumi bisa terpotong seperti keinginan orang musyrik, atau orang mati bisa bicara, itulah Al-Quran. Gitu jawabannya langsung itu. Quran ini. Subhanallah. Ini Allah yang bilang itu. Loh kok bisa? Allah jelaskan. Balillahil amru jami'ah. Jangankan masa geser gunung, bumi terpotong, apalagi tadi orang mati bisa bicara. Seluruh urusan Allah yang mengaturnya. Termasuk ketika Quran punya kekuatan bisa menggeser gunung, memotong bumi, dan membuat orang mati bisa bicara. Ibu mau nggak punya kekuatan yang membuat orang mati bisa bicara? Waduh, Pak. Gimana? Buat apa gitu loh coba sekalian. Astagfirullahaladzim. Mau nggak punya kekuatan, Pak? Baca Quran bergeser nih ini apa nih? Apa nih? Ini loh apa? Bergeser. Mau nggak? Ya buat apa ya? Bencana Pak, kalau menggeser berbahaya, Pak. Artinya buat apa? Tapi itu bisa oleh Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong catat surah apa tadi? Surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 31. Nah, ini jawaban sederhana. Jangankan orang mati bisa bicara, pembenci Islam itu banyak sekali jemaah sekalian. Banyak ceritanya. Artinya bahasa saya kurang ajar nih. Mana Quran yang katanya hebat itu? Tak cari kelemahannya. Itu banyak pendeta yang ahli-ahli di bidangnya itu membaca Quran mencari kelemahannya. Banyak, termasuk Ustazah Irena yang viral ya di Indonesia kan, jangan jauh-jauh Irena. Itu selain biarawati yang pinter itu, disuruh oleh pendetanya, tolong cari tugasmu kelemahan Quran. Dia baca dari belakang surah Al-Ikhlas, kan ada terjemahan dari belakang kan, seperti buku kan. Qul huwallahu ahad. Dia baca satu sudah, loh, baca sendiri ayat Quran itu, baru baca sekali sudah kelimpungan dia. Masanya bukannya dia mengatakan apa ini gitu, tapi dia lemah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad, sementara dia Tuhan punya anak, ya kan? Nah, itu pusing dia tuh, bayangkan jemaah sekalian. Ditanya pendetanya, Pak Pendeta, aku mau moco satu surat ini, aku tak tahu jawabannya. Loh, kenapa dia nggak mengatakan ini sesat, aku yang benar? Kenapa enggak? Selesai sudah, ya kan? Ini Islam buat apa? Tapi dia terkena pengaruhnya. Pendeta menjelaskan macam-macam, nggak percaya, belum masuk akal. Akhirnya dia nggak berdaya menghadapi kekuatan Al-Quran. Dia masuk Islam. Itu fakta jemaah sekalian. Maksudnya orang kafir aja bisa masuk Islam, tunduk, patuh, bahkan membela Islam karena dia membaca Al-Quran. Kenapa orang muslim banyak yang cengkal, yang malas ibadah? Pasti ada satu jawabannya. Pasti dia nggak baca Al-Quran. Ada nggak kaum muslimin sampai sekarang yang tidak bisa baca Al-Quran, sudah tua? Ada nggak? Taubat.
Maaf kalau ada di sini, maaf tolong segera baca Quran, belajar baca Quran sebelum mati datang. Jadi banyak pendeta masuk Islam gara-gara Quran. Makanya Quran adalah mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu yang melemahkan. Berarti kalau melemahkan berarti punya kekuatan. Mukjizat. Sesuatu yang membuat lemah, yang diajak berdialog dengan Quran. Jemaah sekalian, mari kita lemahkan sifat-sifat tercela kita dengan sering membaca dan mentadabur Al-Quran. Tombo ate limang perkara. Di antaranya maca Quran. Wis tau jak lagune iki lho. Ya Allah, ada taklim gratis nggak datang, ada makanannya juga nggak datang. Ya Allah, eman banget. Taklimnya gratis, makannya alhamdulillah. Nikmatnya jadi orang muslim. Ya Allah. Kurang berapa menit? Sudah 5 menit. Oke. Itu surah apa tadi yang tadi? Surat ayat cantik berapa? Surah Ar-Ra'd surah 13 ayat. Ingat, pegang itu. Nah, makanya jemaah sekalian, masih ingat kalau kita meruqyah, ada kan? Ruqyah. Tahu ruqyah? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Loh kok gitu? Ya itu sudah contoh sederhana. Kelenger dia. Kelenger. Baca Quran tok. Gitu kan kekuatannya? Siapa yang ingin bikin kelenger sifat buruknya, nah, si kelenger sifat buruk jeleknya, sering-sering baca Quran. Kalau dia seorang istri sering baca Quran, semakin cantik di hadapan suaminya. Ya, semakin cantik karena sifat-sifat buruknya hilang semua, diusir sama Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang laki-laki suka zolimi istri, suka membohongi istri, begitu baca Quran semakin dicintai oleh istrinya. Jujur, lembut, perhatian. Luar biasa. Ini diam semua, yakin apa bingung? Yakin? Semangatnya. Kalau ingin bikin hidup lebih indah, maaf ya, rezeki mudah, jodoh mudah, apapun mudah. Mari bersama Al-Quran. Serius loh ngomong ini. Apapun Anda minta, tolong baca Quran, tadabbur Al-Quran. Mudah semuanya. Karena saya tutup dengan karena. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab? Itu orang yang suka berkelahi. Ya, suka berkelahi. Bahkan terakhir dia mengubur anaknya hidup. Masih dia kafir nih. Mana Muhammad? Tak patekno. Dia puncak kemarahannya bawa ini menghunus pedangnya nyari Muhammad SAW mau dibunuh. Teriak di jalan, "Oh, mana Muhammad? Mana tempatnya? Mana dia?" Tak bunuh dia. Ada temannya, "Apa bunuh Muhammad?" "Alah, sok." "Loh, kenapa sok? Aku ingin bunuh dia." Mengacau aja. Nah, itu loh adikmu sudah masuk Islam. Hadapi adikmu dulu. Bener-bener tell me kamu. Adiknya masuk Islam, dia nggak tahu nyari Muhammad, nggak tahu malu. Betul, dia balik arah ke rumah adiknya, didobrak tuh pintu. Bener, adiknya sedang belajar Quran. Yang ada di pelepah daun korma itu ada pembimbingnya, ditendang pembimbingnya. Serius nih Bu, ditendang, jatuh tulisan Qurannya. Dia marah loh ya. Ajaran apa ini? Diambil tulisan tadi. Apa ini? Jadi siapa tadi? Umar sedang marah ingin bunuh Muhammad, memarahi adiknya dan menendang guru adiknya. Baca ayat yang sedang dibahas. Apa yang dibahas? Dia ingin ngoreksi yang dibaca. Kan marah loh ya. No, beda. Awalnya marah, merah, apa ini? Gitu. Tiba-tiba berubah. Cerah wajahnya. Langsung berubah jemaah sekalian ketika dia membaca sebuah ayat di surah Toha ayat 2.
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu dia keganasan Umar bin Khattab, karena dia jujur ingin tak koreksi opo iki. Tiba-tiba dia tertarik dan tersenyum. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk membuat hidupmu sengsara. Apa artinya? Quran datang hanya membuat hidupmu bahagia. Tuh ayatnya. Jadi kalau ingin bahagia, deketi Quran. Selesai. Ini sang tak golek, iya ini. Artinya dia mukjizat Quran membuat hatinya yang beringas menjadi adem. Dicari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya terhunus masih ini. Dicari. Begitu sampai di tempatnya, para sahabat dimasukkan. Aku ingin masuk Islam. Masuk Islam gara-gara surah Toha ayat 2. Quran punya kekuatan gak? Punya? Ingin jadi orang hebat? Pak, bersama Al-Quran. Jadi orang jujur, jadi orang sabar, yang kuat menahan fitnah semua. Istiqomah, itu kekuatan. Perlu, harus bersama Al-Quran. Sudah paham semua ya? Insya Allah ya. Mulai hari ini kita sangat senang baca Quran. Mulai hari ini kita sangat senang mentadabur Al-Quran. Bahkan kita menghafalnya karena asyik ini ayatnya semua. Bahkan kemudian kita sampaikan kepada tetangga, kepada teman saudara kita, ini loh kelemahan kita. Kita nggak punya kekuatan hidup. Kita harus bersama Quran. Kalau ingin bahagia, kalau ingin mulia, kalau ingin mudah hidupnya, bersama Al-Quran. Kita bela Al-Quran sejak sekarang ini, untuk kemaslahatan dunia tentunya. Saya kira demikian. Ada perlu pertanyaan atau langsung tutup? Nggih. Ya Allah, mudah-mudahan setelah ini hidup saya, hidup kita semua menjadi semakin indah, semakin bahagia, semakin mulia bersama Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah sebagai wasilah kita, ummul kitab, induk kitab, lalu kita baca jadi wasilah, semoga doa kita terkabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rahman ya Rahim. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina wa